Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Samintan telah menyelesaikan studi S3 saya di Universitas Tadulako dengan judul Kualitas Pelayanan Administrasi Akademik di Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Palu. Adapun harapan ke depan, semoga ke depan lebih penelitian ini menjadi sumbangsi di kampus IAIN Palu, terutama di bagian administrasi akademik. Saya ke depan, semoga penelitian ini bisa menjadi sumbangsi di kemudian hari atau di masa yang akan datang, terutama di kampus IAIN Palu, terutama di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas berkah yang kita dapat berkumpul bersama dalam pemilihan terbuka promosi doktor atas nama Samintan dengan nomor 1 B103-1806 dengan judul disertasi Kualitas Pelayanan Administrasi Publik, studi di Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Palu, Rabu 5 Mei 2021 di Aula DC Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Baik, ujian terbuka promosi dokter akan dipimpin oleh Ketua, yaitu dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Profesor Dr. Muhammad Khairil, MSI. Dengan hormat kami persilakan. Dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tercurah dan teriring doa, semoga kita semua sehat walafiat pada pagi dan hari ucap. Dengan memohon perlindungan, taufik dan tunai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Ibu Samintan. Selanjutnya, sesuai dengan agenda pelaksanaan ujian promosi doktor, sebelum kami mempersilahkan promotor saudara untuk membacakan pertanggungjawaban akademik, perkenankan saya pada kesempatan hari ini memperkenalkan dan menyapa seluruh tim penguji yang hadir bersama kita, wabil khusus penguji eksternal Bapak Dr. Haji Azma N. Marjun, MPD. Assalamualaikum Pak. Terima kasih telah berkenan menjadi tamu kehormatan kami pada kesempatan pagi hari ini. Dan atas nama seluruh pimpinan Pasca Sarjana Universitas Tadulako, kami juga menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih atas kesediaan Bapak menguji bersama kami semua. Juga yang menjadi tim penguji pada kesempatan hari ini, mohon izin menyebutkan nama guru kami Al-Mukarram yang mulia Bapak Profesor Dr. Haji Jurai Abdul Latif Embung. Assalamualaikum Prof. Dan seluruh tim penguji hadir bersama kita, Ibu Dr. Siti Khairia Aksan MSI selaku Sekretaris Penguji, lalu kemudian ada Bapak Dr. Nawawi Natsir MSI, juga ada Ibu Dr. Daswati MSI dan Ibu Dr. Ani Susanti MSI. Terima kasih Bapak Ibu tim penguji telah berkenan membersamai kita semua pada sidang promosi pagi hari ini. Selanjutnya, agenda berikutnya adalah saya mempersilahkan promotor saudara Promovenda untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovenda. Sidang dan tim penyangga yang kami muliakan dan kami hormati,
kami tim promotor Saudara Samintan yang terdiri atas saya sendiri Profesor Dr. Haji Jurayat MUM dan Ibu Dr. Daswati MSI menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga atas kehadiran Bapak, Ibu, dan hadirin dalam acara sidang promosi ini. Izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kepada saudara-saudara Pemda. Saudara Pemda, sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang sudah tertulis dan susun. Kami selaku tim promotor telah melaksanakan tugas untuk membimbing dan mengarahkan saudara sejak dari awal, mulai dari seminar proposal penelitian, seminar hasil penelitian sampai ujian naskah disertasi, dan sekarang saatnya saudari akan menghadapi sidang promosi doktor. Kami berharap saudara tetap dapat mempresentasikan disertasi saudara dengan baik kepada Dewan Sidang yang terhormat ini dan juga kepada para hadirin tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudari Promopenda dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudara dibanggakan dan pertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun dalam pelaksanaannya pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan anggota sidang promotor promosi yang saya muliakan, Saudara Pemda lahir di Kabupaten Sinjai tanggal 7 April 1967 dari seorang ayah bernama Ibu Hasim almarhum, Ibnu Hasim almarhum, dan Ibu Ati almarhumah, dan suami tercinta Muhammad Nasrum SHMH yang telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing Ahmad Amri Ihsan SH, Dr. Bika Irena Dewi Putri, Dr. Nur Fitriani Tri Putri, dan Andi Nur Ali Akbar. Yang berikan Promopenda dari sekolah dasar sampai SMP selesaikan di Sinjai dan SMA selesaikan di SMA Negeri 1 Palu. Cara 1 diselesaikan pada Fakultas Penyesuaian Politik Universitas Tadulako Ilmu Administrasi Negara di Palu tahun 1995. Magister diselesaikan pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako Pendidikan Pengetahuan Sosial di Palu tahun 2016. Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan kajian program doktor ilmu sosial administrasi publik pada program Pasca Sarjana Tadulako. Promopenda adalah dosen di Institut Agama Islam Negeri Palu. Selanjutnya kami serahkan pada Promopenda pada sidang terbuka. Senat Universitas berkenan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang terhormat ini atas performa akademik Promopenda serta kelayakan Promopenda menjadi gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf berupa menyapa keluarga Promopenda. Terima kasih Bapak juga Ananda sekalian. Tadi mendengar riwayat luar biasa Bu, keberhasilan orang tua itu ketika anak-anaknya juga telah berhasil. Sudah ada yang dokter, ini luar biasa apresiasi, dan Ibu masih terus belajar, bahkan insya Allah hari ini menyelesaikan sebagai doktor di bidang ilmu sosial. Selamat. Selanjutnya kami persilakan. Oh iya, maaf. Atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian kualitas pelayanan administrasi akademik, studi di Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Palu. Kami persilakan sekretaris penguji untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Yang kami hormati Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Muhammad Haidar MSI, yang kami hormati Maha Guru, Maha Terpelajar,
Bapak Profesor Dr. Haji Junaid Abdul Latif MHum, yang kami hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Haji Asma N. Marjun MPD. Selamat datang Pak di Universitas Tadulako. Yang kami hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Nawawi Natsir MSI. Yang kami hormati Maha Terpelajar Ibu Dr. Daswati MSI. Yang kami hormati Maha Terpelajar Ibu Dr. Anjusanti MSI. Dan yang kami banggakan Ibu Samintang. Izinkan kami selaku Sekretaris Sidang untuk membacakan keputusan dari Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 24/8-KM/2021 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Samintang, stambuk B103-18-006, program studi ilmu sosial program doktor, judul disertasi kualitas pelayanan administrasi akademik, studi di Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Palu. Panitia pelaksana Profesor Dr. Muhammad Haidar MSI selaku Ketua Sidang, Dr. Siti Haria Ahsan MSI selaku Sekretaris, Dr. Haji Asma N. Marjun MPD selaku penguji tamu atau penguji eksternal, Dr. Nawawi Natsir MSI selaku penguji anggota, Profesor Dr. Junaid Abdul Latif MHum selaku promotor, Dr. Daswati MSI selaku kopromotor, Dr. Anjusanti MSI selaku penguji anggota. Kedua dan seterusnya. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka secara offline sesuai protokol kesehatan COVID-19. Keempat dan seterusnya, ditetapkan di Palu pada tanggal 28 April 2021, Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari MSI IPU Asian Engineering. Demikian pembacaan surat keputusan ini. Kami kembalikan kepada pimpinan Ibu Sekretaris Penguji atas pembacaan surat keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Selanjutnya kita masuk pada agenda berikutnya. Sebelum saya mempersilahkan Promovenda untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian, kami hanya ingin mengingatkan, mohon disampaikan dengan tenang Ibu, tidak usah buru-buru, dan waktu yang kami berikan 10 menit diusahakan bisa selesai maksimal di 10 menit. Andai lebih akan ada toleransi khusus, namun sebaiknya kita efisiensikan waktu yang ada. Kami persilakan kepada Promovenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang amat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI. Yang terhormat, yang amat terpelajar Profesor Dr. Junaid Abdul Latif MHum. Yang terhormat, yang terpelajar Dr. Siti Haria Ahsan MSI. Yang terpelajar yang saya hormati Dr. Haji Asma N. Marjun MPD. Yang terhormat, yang terpelajar Dr. Nawawi Natsir MSI. Yang terhormat, yang terpelajar Dr. Daswati MSI. Yang terhormat, yang amat terpelajar Dr. Anjusanti MSI. Baik. Kualitas pelayanan administrasi akademik, studi Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Palu. Latar belakang. Kehadiran pendidikan tinggi amat diharapkan mampu menunjukkan keunggulan daya saing di antara beberapa perguruan tinggi lainnya. 2.
Dua, seperti halnya Institut Agama Islam Negeri Palu, amat diharapkan mampu menunjukkan keunggulan daya saing guna memenuhi harapan tersebut, maka salah satu prasyarat yang harus dipenuhi yakni kualitas pelayanan administrasi harus memuaskan. 3. Untuk memenuhi kualitas pelayanan, maka peneliti mengutip pendapat para suraman 5 dimensi kualitas pelayanan, yaitu daya tanggap, meliputi keinginan para staf dan karyawan untuk membantu para konsumen dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 2. Jaminan, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keraguan-raguan. 3. Bukti fisik, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai dan sarana komunikasi. 4. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para konsumen. 5. Keandalan, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, bahwa tingkat kualitas pelayanan dan kepuasan mahasiswa belum dapat dikategorikan sebagai pelayanan yang berkualitas, karena masih terdapat mahasiswa mengeluh, yaitu pertama, masih kurangnya keinginan para karyawan atau pegawai membantu para mahasiswa dalam memberikan pelayanan dengan tanggap. Kedua, masih rendahnya kemampuan karyawan atau pegawai untuk memberikan pelayanan yang cepat. Ketiga, fasilitas sarana dan prasarana yang terdapat pada ruang tunggu mahasiswa belum memadai. Keempat, rendahnya rasa empati karyawan atau pegawai dalam memahami kebutuhan mahasiswa. Kelima, pelayanan yang dijanjikan pegawai kadang-kadang tidak tepat waktu. Atas dasar inilah peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul Kualitas Pelayanan Administrasi Akademik, Studi di Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Palu. Rumusan dan tujuan penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bagaimanakah kualitas pelayanan administrasi akademik di Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Palu? Mengetahui, menganalisis, dan mengungkapkan kualitas pelayanan administrasi akademik di Biro Administrasi Umum Akademik Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Palu. Kerangka pikir, kualitas pelayanan administrasi akademik di Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Palu. Kualitas pelayanan, daya tanggap, jaminan, bukti fisik, empati, keandalan, pelayanan yang diharapkan, pelayanan yang dirasakan, output atau kualitas pelayanan melampaui harapan sangat memuaskan, sesuai yang diharapkan memuaskan, tidak sesuai yang diharapkan tidak memuaskan. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penentuan informal dari unsur dosen dan pegawai dilakukan dengan purposive sampling, sedangkan penentuan informal dari unsur mahasiswa dilakukan secara sampling insidental. Jumlah informal terdiri atas 3 unsur, yaitu dosen, pegawai, dan unsur mahasiswa yang keseluruhan berjumlah 9 orang, yaitu 3 orang pegawai, 3 orang dosen, dan 3 mahasiswa. Teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data, pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Daya tanggap, jaminan, bukti fisik, empati, keandalan. Hasil penelitian. Kualitas pelayanan administrasi akademik dari aspek daya tanggap dikaji dengan menggunakan 3 parameter. 1. Apakah pegawai memberikan penjelasan yang bijaksana dan mendetail atas bentuk pelayanan yang diberikan? 2. Apakah pegawai memberikan pembinaan kepada mahasiswa apabila ada syarat-syarat atau prosedur pelayanan yang tidak dipenuhi? 3. Apakah pegawai membujuk mahasiswa untuk tidak menyimpan dari prosedur atau ketentuan pelayanan yang berlaku? Ketiga parameter ini dilaksanakan oleh pegawai BWK sebagaimana mestinya, sehingga kualitas pelayanan administrasi akademik dari aspek daya tanggap sesuai yang diharapkan.
Kualitas pelayanan administrasi akademik dari aspek jaminan dikaji dengan menggunakan 3 parameter pula. 1. Apakah pegawai memberikan pelayanan secara cepat dan tepat waktu sesuai yang dijanjikan? Apakah pegawai berpenampilan rapi dan bersikap lemah lembut dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa? 3. Apakah pegawai dalam memberikan pelayanan menunjukkan etos kerja yang tinggi? Parameter pertama belum terlaksana sebagaimana mestinya, di mana kadang-kadang ada penyelesaian layanan yang tidak tepat waktu. Penyebabnya bukan karena pegawai lamban dalam bekerja, etos kerja mereka rendah, tetapi mereka karena jumlah pegawai yang tidak profesional dengan volume layanan pekerjaan yang harus diselesaikan. Hanya parameter kedua dan ketiga yang terpenuhi sebagaimana mestinya, yakni pegawai berpenampilan rapi dan bersikap lemah lembut serta menunjukkan etos kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian, kualitas pelayanan administrasi akademik dari aspek jaminan belum sesuai yang diharapkan. Kualitas pelayanan administrasi akademik dari aspek bukti fisik ditelaah dengan menggunakan 3 parameter. 1. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung pelayanan administrasi akademik? 2. Apakah ketersediaan jumlah pegawai yang cukup? 3. Apakah pegawai mampu menunjukkan penguasaan teknologi dalam mengakses berbagai data dan informasi? Dari ketiga parameter diteliti hanya parameter ketiga yang terpenuhi yang sesuai yang diharapkan, yaitu penguasaan teknologi. Sedang parameter pertama, ketersediaan sarana dan prasarana, dan kedua, ketersediaan jumlah pegawai belum terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, kualitas pelayanan administrasi akademik dari aspek bukti fisik belum sesuai yang diharapkan. Kualitas pelayanan administrasi akademik dari aspek empati ditelaah dengan menggunakan 3 parameter. 1. Apakah pegawai peka terhadap kebutuhan mahasiswa? 2. Apakah pegawai menunjukkan kesanggupan untuk turut merasakan kesulitan mahasiswa? 3. Apakah pegawai turut terlibat mengatasi kesulitan mahasiswa? Hasil penelitian menunjukkan ketiga parameter ini dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pegawai BHWK, sehingga kualitas pelayanan administrasi akademik dari aspek empati sesuai yang diharapkan. Kualitas pelayanan administrasi akademik dari aspek keandalan ditelaah dengan menggunakan 3 parameter. 1. Apakah pemberi layanan memiliki kemampuan menguasai uraian kerjanya sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki? 2. Apakah pemberi layanan memiliki kemampuan keterampilan yakni terampil menguasai objek layanan yang termasuk dalam bidang kerjanya? 3. Apakah pemberi layanan memiliki kemampuan mengaplikasikan penguasaan teknologi dalam memberikan pelayanan yang akurat? Hasil penelitian. 1. Secara individual, pegawai BHWK cukup menguasai uraian kerjanya dan cukup terampil dalam mengerjakan pekerjaan yang termasuk bidang kerjanya, serta amat mahir mengaplikasikan penguasaan teknologi dalam memberikan pelayanan. 2. Di sisi lain, BHWK sebagai unit kerja ternyata tetap dirasakan oleh mahasiswa lamban dalam menyelesaikan pelayanan yang dibutuhkan, sehingga sebagian mahasiswa merasa tidak puas atau bahkan kecewa. 3. Hal ini terjadi karena tidak berimbangnya jumlah pegawai dengan volume pelayanan yang harus diselesaikan. Dengan demikian, pelayanan administrasi akademik dari aspek andalan belum sesuai yang diharapkan. Novelty. Kebaruan atau novelty yang dapat diungkapkan yakni sekalipun kualitas pelayanan administrasi akademik dari aspek jaminan, bukti fisik, dan keandalan belum sesuai yang diharapkan, disebabkan antara lain kurangnya pegawai, namun permasalahan ini dapat diatasi karena secara individual produktivitas kerja pegawai relatif cukup tinggi. Hal ini ditunjang oleh 2 faktor, yaitu 1. Persepsi pegawai bahwa pemberian pelayanan merupakan pekerjaan yang bernilai ibadah. 2. Pemberian pelayanan ditunjang dengan pemanfaatan sarana informasi dan teknologi atau IT. Kesimpulan, kualitas pelayanan administrasi akademik di BHWK YIN Palu belum sesuai yang diharapkan
Karena dari 5 dimensi kualitas pelayanan, ternyata dimensi jaminan, bukti fisik dan keandalan belum terpenuhi sebagaimana mestinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu karena ini sidang promosi, maka kami berharap saudara Promovenda dapat mempertahankan karya penelitian ini dengan segala argumentasi ilmiah yang ada. Berikutnya, sesi ujian ini terdiri atas penguji utama dan penguji anggota. Sesuai lazimnya yang kami lakukan di tempat ini atau dalam pelaksanaan promosi doktor, penguji utama kami berikan waktu yang seluas-luasnya untuk dapat mempertanyakan dan memberikan argumentasi terkait dengan naskah disertasi ini, dan penguji atau anggota akan lebih kita berikan batasan untuk mengefisienkan waktu. Baik, selanjutnya mohon kesediaan penguji utama kita pada kesempatan hari ini adalah Bapak Dr. Haji Asma M. Marjun MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, kesehatan, kesempatan, terutama di bulan suci Ramadan, kita dapat melaksanakan kegiatan dunia. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada tujuan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya yang senantiasa takwa kepadanya. Kami hormati, kami banggakan yang amat sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Khair SI selaku ketua dengan penguji. Kami hormati yang terpelajar Dr. Siti Khairiyah Hasan SI. Kami hormati terpelajar Dr. Nawawi Nasir SI. Yang kami hormati, kami banggakan yang amat sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Mulai Abdul Hakim Tempo. Yang kami hormati yang amat terpelajar Bapak Ibu Dr. Naswani SI, dan yang kami hormati yang terpelajar Dr. Agis SI. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya khusus kepada Bapak Direktur yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi penguji eksternal pada saat ini. Saya rasa ini adalah merupakan kebanggaan, kegembiraan tersendiri bagi saya, dan teriring salam hangat untuk Bapak Direktur dan seluruh jajarannya pasca sarjana Universitas Ternate. Saudara Promovenda, saya sudah mengikuti alur pemikiran saudara memaparkan. Saya menyimak, memperhatikan apa yang saudara sampaikan. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang beriman, berakhlak mulia, bertakwa, terampil, dan berbudaya. Dengan demikian, dalam tulisan saudara di berbagai halaman ada 6 jenis pelayanan. Antara lain adalah pelayanan administrasi akademik, ada pelayanan pembelajaran, ada pelayanan kurikuler, kemudian ada juga pelayanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ada pelayanan penelitian, dan ada pelayanan informasi pendidikan. Itulah yang ada di dalam dunia perguruan tinggi. Seterusnya, saya mohon izin ketua
mungkin tidak terlalu lama, hanya memberikan secara garis besar pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, bagian kajian pustaka. Saya tidak akan menanyakan di wilayah-wilayah metode penelitian, penulisan disertasi. Ini sekitar hanya penguasaan materi dan hasil presentasi saudara. Yang pertama, kita berbicara soal administrasi akademik, ya kan? Lembaga akan lumpuh jika seandainya administrasi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Katakanlah itu institusi. Fokus penelitian saudara adalah pelayanan administrasi akademik. Apa hubungannya dengan konsep administrasi publik yang saudara kaji? Ini pertanyaan pertama. Silakan. Konsep administrasi publik dapat dijelaskan bahwa administrasi publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara untuk mencapai tujuan negara tersebut. Misalnya administrasi publik di Indonesia seyogyanya dimaknai oleh seluruh atau keseluruhan kegiatan aparatur negara baik sipil maupun militer yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila bertolak dari konsep administrasi publik, maka dapat diragukan bahwa administrasi akademik merupakan administrasi publik. Dikatakan demikian karena pengelolaan administrasi akademik dilakukan oleh sekelompok orang yang berstatus aparatur sipil negara dan terorganisir dalam suatu biro akademik, di mana mereka saling bekerja sama untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional yang menjadi tugas pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi. Anda betul memahami tidak ada satu pun dalam suatu institusi yang mampu menggambarkan administrasi. Baik, dalam hasil temuan saudara ada 5 dimensi kualitas pelayanan: daya tangkap, jaminan, bukti fisik, empati, dan kehandalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 2 dimensi yang kualitas pelayanan administrasi akademik bisa saudara jelaskan, yang memang pada dasarnya baru 2 yang berjalan sesuai dan sebagaimana mestinya. Penelitian Pemopenda, kualitas pelayanan administrasi akademik yang terpenuhi sesuai yang diharapkan hanya 2 aspek, yaitu empati dan daya tanggap. Dari aspek daya tanggap ditelaah dengan 3 parameter, yaitu apakah pegawai memberikan penjelasan yang bijaksana dan detail kepada mahasiswa atas bentuk pelayanan yang diberikan. Yang kedua, apakah pegawai memberikan pembinaan kepada mahasiswa apabila ada syarat-syarat atau prosedur yang tidak dipenuhi dalam proses pemberian layanan. Yang ketiga, apakah pegawai membujuk mahasiswa untuk tidak menyimpan dari prosedur atau ketentuan layanan yang berlaku. Keempat, apakah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga parameter ini dilaksanakan oleh BOAK dari aspek empati, semua ini terpenuhi. Dari aspek empati ditelaah juga dengan 3 parameter, yaitu apakah pegawai BOAK telah peka terhadap kebutuhan mahasiswa. Kedua, apakah pegawai menunjukkan kesanggupan untuk turut merasakan kesulitan mahasiswa. Ketiga, apakah pegawai terlibat dalam mengatasi kesulitan mahasiswa. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga parameter ini dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pegawai BOAK. Institut Agama Islam Negeri hingga alih statusnya dengan nomenklatur bahwa seluruh IAIN itu yang baru beralih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ke Institut Agama Islam Negeri hanya 1 biro. Tidak seperti perguruan tinggi yang di bawah naungan
pendidikan dan kebudayaan itu biasanya masuk Biro. Di kita, Institut Agama Islam Negeri itu AUAK, Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan. Anda meneliti, saudara meneliti, tetapi dalam hal ini yang saya tanyakan kepada saudara tentang kualitas pelayanan administrasi akademik AUAK. Bagaimana hasil wawancara saudara dengan salah satu informan? Kualitas pelayanan administrasi akademik di BWK yang kami ketahui yakni dari aspek daya tangga dan empati telah cukup baik. Namun dari aspek jaminan bukti fisik dan dalam masih perlu ditingkatkan. Misalnya dari aspek bukti fisik jumlah pegawai sangat kurang sehingga tidak proporsional dengan volume pekerjaan. Sesuai hasil wawancara Purwopenda dengan salah satu informan bahwa pegawai BWK telah bekerja cukup cepat dan terampil, namun kadang-kadang ada penyelesaian layanan yang tertunda karena tidak berimbangnya antara volume pekerjaan dan jumlah pegawai. Esensial yang pertama adanya kelompok orang, adanya kerjasama dan adanya tujuan bersama. Itu biasanya di administrasi. Di Institut Agama Islam Negeri tentu di dalam tulisan Anda ini ada implementasi syarat ataupun masukan ataupun perbaikan pelayanan pada Biro AUAK. Rekrutmen calon pegawai negeri sipil ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K maupun melalui pengangkatan pegawai honorer. Di samping itu perlu meningkatkan volume pengadaan sarana dan prasarana yang diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pelayanan administrasi akademik. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguji eksternal telah memberikan beberapa pertanyaan dan sudah selesai, maka selanjutnya kita beranjak pada penguji anggota atau penguji berikutnya kepada Bapak Dr. Nawawi Natsir. Terima kasih pimpinan sidang yang amat terpelajar, Profesor Dr. Muhammad Hairi Eko, Bapak tim penguji, hadirin dan yang berbahagia Purwopenda, saya kira selamat sudah sampai di langkah yang terakhir. Semoga pada hari ini saudara Purwopenda mampu menerapkan karya ilmiah yang menjadi kebanggaan bagi Purwopenda. Dalam di Indonesia sebenarnya sistem pelayanan itu dipengaruhi oleh tiga elemen. Tiga elemen inilah yang berpengaruh pada sistem birokrasi, sehingga pemberian nilai pelayanan itu kadang-kala pelayanannya kurang baik, pelayanannya berbelit-belit, mempengaruhi sistem pelayanan yang ada di birokrasi. Yang pertama adalah sistem. Bagaimana sistem yang dibangun dalam sebuah pelayanan. Lalu yang kedua, bagaimana orang yang melayani. Apakah mereka paham tentang pelayanan? Yang ketiga, orang yang dilayani. Apakah juga mereka paham tentang layanan itu? Kalau tiga komponen triangulasi ini tidak bersinergi, kapanpun di Indonesia, maka pelayanan tidak akan pernah terselesaikan. Nah, berangkat dari tiga unsur, jadi mudah sekali melihat ini hal yang sepele. Coba kita lihat, masuk ke sebuah organisasi perkantoran, masuk ke sebuah organisasi case saja dilihat, case rumah muka, wajar. Oh, ini paham tentang pelayanan. Jam 12 kita masuk, oh sudah berubah. Oh, ini yang tidak tahu pelayanan. Berangkat dari sini, yang saya ingin dalam konteks penelitian Purwopenda, bagaimana pelayanan dalam konteks penelitian dilihat dari
aspek proses. Silakan. Di sini adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemberi layanan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pelanggan atau penerima layanan. Itu jadi sangat mudah untuk menilai sebuah pelayanan. Ketika yang dilayani datang yang melayani lalu, oh ini paham tentang pelayanan, itu yang tidak terjadi. Coba lihat faktanya, fakta yang terjadi. Masuk di perkantoran jam 12, simpan saja di situ. Nanti sebentar. Nah itu yang terjadi. Nah ini yang tidak terjadi, bahwa ketika orang datang yang dilayani tidak melihat jam. Jam 9 mukanya masih senyum. Jam 12 berubah muka. Jam 3 orang itu besok. Nah, jadi ini yang tidak terjadi dalam sistem pelayanan yang kita dimanapun. Nah dan ini tidak akan terselesaikan. Mudah-mudahan dengan hasil karya ilmiah tadi itu, bahwa dalam pelayanan sebagai proses bertemunya antara yang dilayani dengan yang dilayani mampu memberikan sebuah kesepahaman, mampu memahami orang yang dilayani dengan orang yang melayani. Sistem itu mudah dibangun, apalagi dengan teknologi sekarang digital, mudah sekali membangun sebuah sistem yang baik. Pertanyaan yang kedua atau yang terakhir, dalam konteks ini ada dua layanan. Satu layanan privat dan satu layanan publik dan satu layanan privat. Layanan publik ini tidak boleh tidak boleh harus berdasarkan harapan. Kita tidak bisa memberikan sesuatu harapan ke orang yang dilayani. Tidak boleh memberikan sebuah, tetapi layanan publik itu berdasarkan SOP. Bagaimana SOP yang ada dibangun di Institut Agama Islam? Bukan keinginan mahasiswa, bukan keinginan, tetapi SOP-nya. Nah, layanan privat adalah layanan yang diskriminasi. Yang saya ingin minta penjelasan dari Romo Penda adalah konteks layanan privat. Bagaimana pandangan saudara sebagai seorang kandidat calon dokter? Masih terhadap kepentingan publik atau kepentingan umum. Sedangkan pelayanan privat berorientasi kepada profit atau keuntungan untuk kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Sedangkan ada juga manajemen pelayanan publik di sini bersifat terbuka atau akuntabel. Sedangkan manajemen pelayanan privat bersifat tertutup. Pelayanan publik menempatkan setiap penerima layanan pada posisi dan kedudukan yang sama. Sedangkan pada pelayanan privat, posisi pelayanan dipengaruhi oleh hukum dan permintaan. Dr. Nawawi Natsir, MSI. Selanjutnya beralih ke penguji berikutnya, Ibu Dr. Ani Susanti, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Khairil, MSI. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Juraid Abdul Latif, MU. Yang saya hormati Maha Terpelajar Dr. Daswati, MSI. Yang saya hormati Maha Terpelajar Dr. Nawawi, MSI. Dan yang Maha Terpelajar Dr. Siti Khairia, MSI. Yang teristimewa saudara Promovenda, saudari Promovenda Ibu Sanintang, selamat ya, Anda tiba pada ujian akhir. Yang saya tanyakan mungkin langsung singkat saja ya ke Ibu Sanintang. Di dalam penelitian saudara tentang pelayanan publik. Nah, di dalam pelayanan publik, tentang pelayanan di administrasi publik ya, di ruang lingkup pelayanan publik, bisa Prof. Venda menjelaskan apa kaitannya dengan ini? Pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Apabila eksistensi pelayanan administrasi akademik ini dilihat dari perspektif Undang-Undang Pelayanan Publik, maka dapat disaksikan bahwa pelayanan administrasi akademik berada dalam ruang lingkup pengertian pelayanan publik dengan alasan sebagai berikut. Pelayanan administrasi akademik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi para mahasiswa selaku pelanggan. 2. Penyelenggara pelayanan administrasi akademik adalah penyelenggara pelayanan publik, yaitu situasi atau institusi penyelenggara negara khusus atau kaitannya dengan fokus penelitian ini. Pelayanan administrasi akademik ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI selaku institusi penyelenggara negara. Memang BAUK bekerja cepat dan memiliki etos kerja yang tinggi. Tapi di lain sisi, saya ada lagi membaca Anda mengatakan bahwa pelayanan administrasi akademik kadang-kadang tertunda hingga beberapa hari. Jadi, mohon dijelaskan. BAUK memiliki etos kerja yang tinggi, cukup menguasai uraian kerjanya, dan cukup terampil dalam mengerjakan pekerjaan yang termasuk dalam bidang kerjanya, serta amat mahir mengaplikasikan penguasaan teknologi dalam memberikan pelayanan. Namun, di sisi lain, BAUK sebagai unit kerja ternyata tetap dirasakan oleh mahasiswa lamban dalam menyelesaikan pelayanan yang dibutuhkan, sehingga sebagian mahasiswa merasa tidak puas atau bahkan kecewa. Sehingga hal ini terjadi karena tidak berimbangnya jumlah pegawai dengan volume pekerjaan. Dengan demikian, kualitas pelayanan administrasi akademik dari aspek Anda memang belum sesuai yang diharapkan. Ini penguji tidak diingatkan waktunya, alhamdulillah sadar semua cepat-cepat. Terima kasih Ibu Dr. Ani Susanti MSI. Selanjutnya mohon berkenan Ibu Dr. Daswati MSI. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Muhammad Hairil MSI sebagai ketua, yang saya hormati Maha Terpelajar Ibu Dr. Siti Heria Hasan MSI sebagai sekretaris, dan yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Haji Asma N. Marjun MPD, dan Maha Terpelajar Bapak Dr. Nur Nasir MSI, serta Bapak Profesor Dr. Jurais Abdul Latif MHOM sebagai promotor, dan Maha Terpelajar Dr. Ani Susanti MSI sebagai anggota tim penguji. Baiklah, alhamdulillah ya, Promopenda sudah melewati beberapa proses ya untuk meraih gelar akademik yang tertinggi, yaitu doktor. Ya, di mana hasil dari proses yang sudah dilewati tentu akan menghasilkan suatu output, yaitu berupa karya ilmiah. Ya, di mana karya ilmiah yang saudari Promopenda yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya pada hari ini tentunya dapat dikatakan berkualitas ya, jika karya ilmiah itu tentunya memahami tentang filsafat ya daripada apa yang ditulis di dalam disertasi Promopenda. Dalam perkembangan filsafat tentunya melahirkan cabang ilmu yang dikenal dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, pertanyaan saya, coba Promopenda jelaskan dalam perspektif filsafat tersebut ya pada disertasi sebagai karya ilmiah. Nah, dalam merupakan bahagian daripada pengembangan bidang ilmu administrasi publik. Silakan Bu. Eksistensi atau keberadaan kualitas pelayanan administrasi akademik dari 5 aspek, yakni aspek daya tangga, aspek jaminan, aspek bukti fisik, aspek empati, dan aspek kehandalan. Sedangkan dari segi epistemologi, kajian ini kualitas pelayanan administrasi akademik diungkapkan dalam disertasi ini bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan secara cermat dan diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Dan sedangkan dari segi aksiologi, hasil penelitian ini diungkapkan dalam disertasi ini diharapkan bermanfaat bagi
baik berupa manfaat teoritis maupun berupa manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini yakni diharapkan dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan umumnya dan khususnya di ilmu administrasi dan ilmu manajemen berkenaan pelayanan publik serta menjadi rujukan penelitian selanjutnya. Sedangkan manfaat praktis yakni hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan sumbangan pemikiran terhadap pimpinan dan pegawai yang berwenang memberikan pelayanan administrasi akademik IAIN Palu guna terwujudnya kualitas pelayanan yang sesuai yang diharapkan. Ya, sudah jelas ya. Anda sudah memahami filsafat daripada karya yang Anda jadikan sebagai karya ilmiah untuk meraih gelar doktor. Tetapi ada beberapa hal lagi, yaitu pertanyaan kedua ya. Saudara kandidat setelah membahas banyak aspek-aspek yang berkaitan dengan pembahasan yang Anda ya disertasi Anda, yaitu baik dari aspek konsep, teori maupun aksioma, di mana salah satu konsep ya Anda Promopenda tuangkan dalam disertasi Promopenda ya, kalau tidak salah itu di bab 4, yaitu berkaitan dengan kepemimpinan ya. Tentu di dalam hal ini setiap pembaca atau membaca disertasi Promopenda tentu terkesan bahwa kepemimpinan seorang pemimpin di lokus penelitian Promopenda tentu memiliki tingkat keberhasilan ya, baik dari perspektif pengembangan sarana dan prasarana maupun dalam perspektif pengembangan SDM ya, dalam memberikan pelayanan pada publik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya ya. Pertanyaan saya, bagaimana strategi kepemimpinan yang diterapkan di lokus penelitian Promopenda ya, baik dari perspektif pengembangan sarana dan prasarana maupun pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam pasca gempa, tsunami, dan likuifaksi. Terus terang bahwa setiap orang melewati ya IAIN selalu mengatakan, wow itu IAIN sudah cantik, sudah bagus ya. Nah, mungkin ada strategi yang bisa disampaikan kepada kita di sini. Strategi apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin di sana? Pemimpin sebagai penentu arah, di mana pemimpin berupaya memotivasi pegawai dan meyakinkan pegawai menuju terhadap penerapan SOP dalam pelayanan administrasi akademik. Dua, pemimpin sebagai agen perubahan, di mana pemimpin membuat skala prioritas bagi perubahan yang berpedoman pada penyelenggaraan SOP tersebut, mengingat sehubungan dengan terjadinya bencana alam, yaitu gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang menyebabkan sarana dan prasarana fisik mengalami kerusakan, maka pemimpin IAIN Palu memprioritaskan pembangunan gedung-gedung perkuliahan agar proses perkuliahan dapat berjalan dengan lancar. Keempat, pemimpin sebagai pelatih, di mana pemimpin melakukan bimbingan tentang penyelenggaraan standar operasional prosedur pelayanan administrasi akademik berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para calon Promopenda maupun Promopendus, bagus pertimbangkan ujian promosi di bulan suci Ramadan. Cepat selesai. Selanjutnya mohon kesediaan Sekretaris Pemudi Bu Dr. Siti Heri Aksan yang saya silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Kesempatan ini yang kami hormati Pak Profesor Dr. Muhammad Hairil, yang kami hormati Guru Mahasiswa Pelajar Profesor Dr. Abdul Latif NU, yang kami hormati Mahasiswa Pelajar Dr. Haji Asma Eminah MPD, yang kami hormati Mahasiswa Pelajar Dr. Muhammad MSI, yang kami hormati Mahasiswa Pelajar Dr. Daswa MSI, yang kami hormati Mahasiswa Pelajar Dr. Anusan MSI, dan yang sangat berbahagia hari ini Pemda Ibu Samita, Bapak Ibu peserta ujian sidang terbuka ini.
saya pun akan memaksimalkan waktu yang diberikan untuk saya. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam sistem pelayanan ada teori yang dikemukakan oleh Albert Semke, ya. Dan setiap dari kita yang meneliti ataupun mendalami tentang kualitas pelayanan selalu merangkaikan dan memasukkan sistem pelayanan dari Albert Semke ini sebagai suatu teori pembandingnya. Nah, bahwa dalam sebuah pelayanan itu terdapat unsur-unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu strategi, kemudian sistem, kemudian sumber daya, dan customer. Nah, keempat unsur ini biasanya disebut juga dengan model segitiga Semke. Bagaimana menurut pendapat dari Promopenda terkait dengan sistem pelayanan dari Albert Semke ini? Kami persilahkan. Pelayanan administrasi akademik yang tertib, efisien, dan efektif, sehingga tercipta kesatuan pemahaman dan tindakan serta disiplin di kalangan mahasiswa, tenaga kependidikan, dan para pendidik atau dosen. Juga jawaban dari Promopenda. Pas. Selanjutnya Al-Mukarram, Mahaguru Mahasiswa Pelajar yang kita muliakan bersama Bapak Profesor Dr. Haji Nurai Abdul Latif. Kami persilakan. Yang saya hormati dan saya banggakan anak saya Profesor Muhammad Khairil. Ini umurnya hampir sama umur anak saya. Tidak enak dipanggil anak karena dia dekan, orang terhormat begitu, dan calon pemimpin masa depan. Insya Allah, amin. Para pemuji rekan saya, para karisma, biasa sama-sama memuji di IAIN. Ya, adik anak saya semua, Pak Dr. Daswati, Ibu Cherry, Ibu Ani, dan Pak Nawawi, yang semua yang maha terpelajar. Sebelum saya mulai memuji penentu masa depan Promopenda ini, yang pertama saya ingin Ibu sampaikan senyum dulu. Ya, senyum adalah ibadah. Pak Nasrum, kok Bapak lagi tegang dari Pak Ibu Ani? Kemudian ada tamu dari IAIN, ini teman-teman saya tolong dulu di depan. Ini perintah Profesor supaya ibu-ibu cepat profesor. Anuddin Masri ke depan supaya cepat doktor. Di depan Bu. Ini dokter semua ini. Silakan. Amir Masri di depan sini. Izin Pak Ketua yang saya, orang tua yang bukan ketua. Umur saya baru 46, masa saya 64. Ya, baik. Supaya enak di syuting hari ini, live streaming. Bisa ditonton di YouTube nanti. Baik. Ibu Promopenda, anak saya Promopenda ini di S1, S2, S3 saya ada terus ini. Saya tidak tahu sering ketemu begitu. Di banyak tempat di Sultan ini banyak pegawai tinggi, maksudnya tinggi matahari, baru datang. Belum pegang matahari sudah pulang. Bagaimana mau melayani? Pertanyaan saya cuma ya tidak saja. Apa dia begitu? Kasih mic. Tidak, Prof. Harus layanan. Mantap. Saya ikuti proses IAIN itu segera akan bermutar profesor menjadi UIN nanti. Sedangkan usulannya sudah ada di seknek ini ya, dosen 4 tahun. Kalau cepat dalam waktu singkat ini
jadi UIN, dan ketambahan Dr. Saminta bisa bikin maju UIN. Datuk teman tidak masih karena saya juga masuk tim pemikirnya di Palu, insya Allah. Saya juga sana promotor dan muji. Dari saya tahu betul, apalagi adik saya Pak cuma sama-sama pengen muji. Yang saya tanyakan, disertasi itu adalah kebanggaan sebuah temuan dalam sejarah hidup dan seseorang, betul tidak? Dan tentu maka disertasi bagi dosen, ibu sebagai dosen IAIN tentu sangat mempengaruhi kalau nanti IAIN akan segera menjadi UIN. Betul tidak? Betul. Nah, ini saya senyum begitu. Itu senyum, panas terus juga senyum. Senyum adalah ibadah. Yang penting jangan senyum sendiri. Karena senyum sendiri itu ada masalah. Jelas Ibu Promopenda, saya bangga sebagai orang tuamu, dosenmu, promotormu, melihat kamu berdiri hari ini di sini. Malaikat mencatat di hari 23 Ramadan ini. Mudah-mudahan Lailatul Qadar turun malam tadi. Amin. Pertanyaan saya tidak usah dipikir susah-susah, karena saya terantar kamu sampai duduk berdiri di sini luar biasa. Dan kalau nanti akan turut serta yang duduk saya guru besar begitu, walaupun guru besar itu banyak pendapatnya, kurang pendapatan. Saya parekan, remunya tinggi. Apa yang Ananda banggakan dengan disertasi ini? Karena saya sudah mendapatkan bahwa di IAIN itu sudah ada yang terpenuhi, dimensi yang 5 itu sudah terpenuhi 2, dan untuk yang 3 itu semoga di disertasi ini bisa membuat sumbangsi untuk kemajuan di kemudian hari. Kemudian yang terakhir ini bukan bertanya. Seumur ibu rumah tangga melahirkan berapa anak? 3 anak yang semua sarjana, 2 dokter. Selain banyak uang, pengorbanan bukan hanya uang. Ibu itu luar biasa membangun dan mendidik anak-anak, betul tidak? Dan ibu ini membawa komisi besar, membangun keluarga dan anak-anak, dan tentu membangun masa depan dengan meneliti yang luar biasa untuk kampus IAIN yang kita banggakan. Betul tidak? Insya Allah. Pertanyaan yang tidak ada lagi, saya kembali kepada ketua. Karena beliau selalu sejuk ketika berbicara, memberikan motivasi dan spirit bagi kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih Bro. Kita doakan semoga beliau sehat-sehat selalu. Baik, sebelum men-scroll sidang, saya sengaja mengambil waktu terakhir untuk juga ikut bertanya. Saya mulai dari satu kasus. Dalam satu institusi, saya tidak menyebut institusi, ada seorang pejabat publik yang menaruh pengumuman layanan di atas jam 1 siang itu akan dilayani di esok hari. Padahal ia ada di ruangan, tapi ia pasang pengumuman itu besar sehingga seluruh proses layanan itu tidak dilayani di atas jam 1 siang. Tentu sah-sah saja sebuah kebijakan diambil oleh seorang pejabat publik. Pertanyaan saya kepada Promopenda adalah bagaimana tanggapan saudara terkait dengan kasus seperti ini? Yang kedua, karena Promopenda ibu dari IAIN mungkin ada sentuhan ayat-ayat apa begitu yang terkait dengan layanan-layanan yang bersifat ibadah dan bagaimana memudahkan orang. Mungkin bisa dikaitkan dengan itu. Saya persilakan. Saya sebut dulu ayat yang berhubungan dengan pelayanan Prof. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Berdasarkan kandungan makna ayat ini dapat diketahui bahwa tujuan manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Dan oleh karena itu sudah sepatutnya semua aktivitas manusia di muka bumi ini termasuk pegawai dewata sebagai pemberi layanan kepada
kepada manusia, mahasiswa terutama, dilakukan dengan niat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun masih ada ayat lagi yang lain yang relevan untuk menjadi rujukan pemberian layanan yang cepat dengan menunjukkan etos kerja yang tinggi, yakni dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 7, Allah berfirman bahwa wa iza faraghta fansab, artinya maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja untuk urusan yang lain. Menyimak kandungan firman Allah ini, Allah mengutamakan atau menyemangatkan kepada umat manusia untuk senantiasa giat bekerja secara terus-menerus. Apabila suatu pekerjaan tertentu telah selesai, maka dilanjutkan dengan pekerjaan lainnya selama waktu kerja itu memungkinkan. Bagi pegawai dewata, firman Allah ini sudah dijadikan rujukan. Terima kasih Pak. Promovenda atas 2 ayat yang telah disampaikan, dan semoga ayat ini menjadi inspirasi bagi kita semua bagaimana memberikan layanan yang semudah-mudahnya, bukan justru sebaliknya macam bahagia menyusahkan orang. Ini yang keliru. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang memberi kemudahan. Selanjutnya, untuk penetapan kelulusan dan nilai, kami akan lakukan rapat singkat di internal penguji. Olehnya kami skorsing sidang dalam waktu yang singkat. Kepada Promovenda kami persilakan istirahat sejenak, begitu juga hadirin dalam waktu yang singkat. Kami mengundang seluruh tim penguji untuk kita masuk ke ruang tim penguji. Sidang saya cabut kembali. Bapak Ibu tim penguji yang kami hormati, hadirin yang hadir pada hari ini di ruang promosi lantai 3 program pasca sarjana, juga terkhusus kepada Promovenda. Setelah kami rapat singkat, maka kami akan membacakan keputusan dari seluruh tim penguji. Untuk itu kami persilahkan saudara kembali ke podium untuk berdiri. Baik, sudah siap dengan pengumumannya, Bu? Sepertinya doa Ibu bagus tadi malam, apalagi doa Pak Ibu lalu batas. Tim penguji setelah melakukan rapat singkat mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studi sebagai berikut. IP rata-rata semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi 3,91. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberi nilai 88,5 atau setara dengan nilai A. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusan sebagai Dr. Samintan dinyatakan lulus dengan predikat yudisium ujian dengan IPK 3,96 dan masa studi saudara ditempuh dalam 2 tahun 10 bulan 4 hari. Kami sebagai penguji turut bangga dan bahagia. Selamat atas raihan prestasi Ibu Dr. Samintan. Sekarang kita sudah menyebut Ibu sebagai dokter karena sudah keluar gitu. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu tim pengujian kami hormati, juga seluruh hadirin dan Ibu Dr. Samintan, kita masuk pada prosesi selanjutnya, yaitu pelantikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridha Allah Tuhan Yang Maha Esa, saya Ketua Panitia Ujian Doktorat Profesor Dr. Muhammad Khairil MSI melantik Saudara Dr. Samintan menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial konsentrasi administrasi publik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudara sebagai amal jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai dokter. Kami atas nama pemuji mengucapkan selamat kepada Ibu Dr. Samintan. Namun karena prosedur dan standar kesehatan, maka proses jabat salam pada kesempatan ini kita hilangkan. Cukup kami menyampaikan selamat kepada Ibu dan semoga ini menjadi berkah untuk keluarga dan memberikan manfaat untuk umat, insya Allah. Baik, demikian prosesi ini kami sampaikan dan kami persilakan Saudara Dr. Samintan untuk kembali ke tempat dan seluruh hadirin kami persilakan duduk. Tentu selain ridho seorang suami dan anak-anak, yang sangat besar pengaruhnya adalah doa orang tua. Dan alhamdulillah almarhum dan almarhumah telah memetik hasil. Semoga gelar dan amanah yang Ibu terima hari ini juga bernilai jariah bagi orang tua Ibu Dr. Samintan, insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu seluruh tim pemuji, dengan selesainya ucapan terima kasih dari Ibu Dr. Samintan, maka seluruh rangkaian sidang promosi pada hari ini kita nyatakan selesai. Atas nama Ketua Tim Pemuji, Sekretaris, dan seluruh tim, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Ibu Dr. Samintan juga keluarga yang membersamai. Terima kasih kepada seluruh tim pemuji yang berkenan hadir dan membersamai kita semua. Terima kasih hadirin sekalian yang juga hadir. Mudah-mudahan Ibu menjadi inspirasi juga bagi yang belum dokter. Saya colek-colek memang yang hadir di ruangan ini. Terima kasih sekali lagi. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, saya nyatakan sidang promosi doktor pada hari ini dinyatakan ditutup secara resmi.